Indonesia sebagai pengguna kedua helikopter tempur Apache di kawasan Asia Tenggara. Pengguna pertama Apache tak lain adalah Singapura. Negara pulau tersebut terhitung telah mengoperasikan 20 unit AH-64D Apache Longbow sejak tahun 2006, yang dikirim dalam 2 gelombang pada tahun 1999 dan 2001. Dari aspek kelengkapan senjata, kesiapan operasional dan pengalaman awaknya, jelas Apache Singapura lebih unggul. Namun dalam spesifikasi, jika merujuk pada fact sheet yang dilampirkan pihak Boeing, maka Apache milik Indonesia punya kemampuan lebih dibanding Apache kepunyaan Singapura. AH-64D Apache Longbow milik Singapura dioperasikan oleh Angkatan Udara, persisnya di 120 Squadron, Kestrel, yang berbasis di Sembawang Air Base. AH-64D Apache Longbow, Blok 2, perdana dirilis Boeing pada Februari 2003, pengguna pertamanya sudah jelas adalah Amerika Serikat. Saat diluncurkan lebih dari 1 dekade lalu, AH-64D Apache Longbow sudah dilengkapi Glass Cockpit and Advanced Sensors. Sebagai identitas pasti dari seri ini adalah keberadaan radar pengendali tembakan APG-78 Longbow, yang khas disematkan di atas rotor utama. Tidak itu saja, AH-64D juga dilengkapi radar frekuensi interferometer, RFI. Sementara Indonesia yang masih pemula sebagai pengguna Apache, mempunyai seri helikopter yang lebih baru dibanding kepunyaan Singapura. Meski unit Apache yang diakuisisi hanya 8 unit, Apache Puspenerbat adalah AH-64E Apache Guardian. Sebagai informasi, sejatinya AH-64E adalah seri AH-64D Apache Longbow Blok 3, yang kemudian oleh Boeing diberi kode sebagai AH-64E Apache Guardian dan dirilis perdana pada tahun 2012. Tentang pemberian nickname, Guardian, ternyata ada kisahnya tersendiri. Nama Guardian diusulkan oleh Gina Gill, Logistics Management Specialist di Army Aviation and Missile Command Logistics Center, Redstone Arsena. Gina memenangkan kompetisi pemberian nama baru Apache setelah mendepankan peran Apache sebagai pelindung bagi nyawa pasukan darat di dalam pertempuran, oleh sebab itu disebut sebagai Guardian. Apa yang baru dari AH-64E Apache Guardian? Yang paling kentara adalah adopsi mesin baru, yakni digunakan sepasan mesin T700G701D dari General Electric, yang punya kekuatan lebih besar dari mesin AH-64D, yakni 1994 SHP, 1487 kW. Transmisi mesin pun diubah menjadi coupe dengan tenaga ekstra. Alhasil kecepatan maksimum AH-64E bisa mencapai 300 km per jam, sementara AH-64D kecepatan maksimumnya 293 km per jam. Meningkatnya kecepatan pada AH-64E diketahui juga berkat penggunaan material komposit baru pada baling-baling. Di A64, Boeing menyematkan sistem data link MEWMTX lansiran L3 Communications. Keunggulan dari datalink ini memungkinkan awak helikopter untuk dapat mengendalikan drone, UAV, lewat frekuensi C, D, L, dan Q-band. Yang baru lainnya, Boeing melakukan perbaikan pada elemen landing gear. Selain memproduksi AH-64E full grace alias baru, khusus melayani ETAS, Boeing tengah melakukan program upgrade dari AH-64D ke AH-64E. Program ini telah berjalan sejak akhir 2012 untuk 634 unit AH-64D. Lepas dari spesifikasi di atas, penggunaan sensor MTADS PNVS, Modernized Target Acquisition Designation SIG Pilot Night Vision Sensor, dan radar APG-78 pada AH-64D dan AH-64E bisa dibilang serupa. Begitu juga untuk kelengkapan senjata, baik Indonesia dan Singapura sama-sama mengandalkan Canon M230, rudal Hellfire AGM-114R3 dan roket Hydra 70.